Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anissa Septriza dengan NPM 21150616060 dari kelas PSTIA. Di sini saya akan mereview jurnal Rancang Bangun Sistem Informasi Pengarsipan Surat pada kantor pemerintah menggunakan metode Object Oriented Analysis and Design atau OOAD. Jadi di sini studi kasusnya pada jurnal ini adalah kantor lurah Desa Kubu 1. Nah, di sini permasalahannya adalah karena banyaknya jumlah persuratan dan kearsipan di kantor pemerintah Desa Kubu 1, jadi semakin sulit dan rumit pihak kearsipan surat menyurat dalam mengelola data, yang mana banyak dan seringnya terjadi beberapa kendala seperti kehilangan data, keterlambatan informasi penyampaian data-data, dan kesalahan letak jenis data berdasarkan kualifikasi yang telah ditentukan dikarenakan masih menggunakan cara yang manual. Sedangkan kecepatan dan keefisienan dalam pemrosesan data adalah faktor yang sangat penting dalam kearsipan surat menyurat. Maka proses persuratan dan kearsipan secara manual tentu tidak dapat dan juga sangat rentan terhadap human error atau kesalahan manusia. Maka dari itu, jurnal ini akan membuat rancang bangun sistemnya dari pengarsipan surat pada kantor pemerintah menggunakan metode OOAD. Di sini, penulis menggunakan metode berorientasi objek, yaitu metode OOAD atau Object Oriented Analysis Design. Ada beberapa alasan mengapa penulis menggunakan metode ini. Ya, ada dua alasannya. Yang pertama, yaitu Object Oriented Analysis, jadi proses pengidentifikasian terhadap kebutuhan-kebutuhan, tujuan dari aplikasi atau sistem yang nantinya akan dibuat, dan Object Oriented Design, yaitu perancangan terhadap proses-proses yang akan terjadi di dalam sistem, meliputi perancangan aplikasi. Nah, di sini kita masuk ke dalam metodologi penelitian. Jadi di sini terdapat metode Object Oriented and Design atau OOAD sebagai perancangan sistem pengarsipan surat pada kantor pemerintah. Dapat kita lihat di sini bahwa terdapat gambar satu, yaitu alur metode penelitiannya. Di sini dapat kita deskripsikan. Yang pertama yaitu peneliti mengidentifikasi masalah dengan menggunakan metode Object Oriented Analysis and Design. Selanjutnya, melakukan observasi dan studi pustaka, di mana observasi dimaksudkan untuk menyelidiki apa yang terjadi dan studi yang dimaksudkan untuk mencari landasan teori terkait dengan kebutuhan sistem. Kemudian, analisis sistem lama yaitu sebagai perbandingan untuk merancang sistem baru. Selanjutnya, analisis sistem baru, di mana sistem lama akan diperbarui dan diperbaiki sesuai dengan kebutuhan penggunaan di kantor lurah Kubu 1 tersebut. Kemudian melakukan perancangan sistem baru, di mana peneliti melakukan perancangan use case dan kelas diagram yang nantinya akan dibutuhkan ketika melakukan implementasi sistem. Yang terakhir yaitu implementasi sistem dan pengujian, di mana akan dilakukan implementasi hasil perancangan dari sistem baru yang telah disetujui ke dalam bahasa pemrograman. Kemudian langsung diuji apakah sistem tersebut dapat membantu masalah yang ada di kantor lurah Kubu 1 tersebut. Di sini terdapat sistem informasinya, kemudian ada arsip. Jadi, di sini arsip ini merupakan istilah dari berbagai informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan berupa kumpulan dokumen untuk memberikan informasi pada suatu instansi. Selanjutnya, di sini terdapat kelas diagram. Jadi, kelas diagram ini menunjukkan kelasnya pada sistem yang sering berhubungan secara logis. Tujuannya itu untuk memberikan deskripsi dari desain yang diproses oleh sistem. Di sini sudah terdapat kelas diagram dari apa yang dibuat. Jadi dapat kita deskripsikan di sini terdapat menu surat masuk. Jadi di mana terdapat ID surat, nomor surat, tanggal masuk, asal perihal, ID penerima, dan keterangan surat. Pada menu surat masuk admin dapat menambah, menyimpan, mengubah, dan menghapus surat. Kemudian ada menu penerima, di mana terdapat ID penerima dan penerima surat. Pada menu penerima, admin dapat menambah, menyimpan, mengubah, dan menghapus surat. Selanjutnya terdapat menu akses, di mana terdapat ID, nama, username, password, dan level. Pada menu akses ini, admin dapat menambah, menyimpan, mengubah, dan menghapus surat. Selanjutnya, ada menu surat keluar, di mana terdapat ID, nomor, tanggal keluar, ID tujuan, perihal, isi, dan keterangan surat.
Pada menu surat keluar, admin dapat menambah, menyimpan, mengubah, dan menghapus surat. Selanjutnya, ada menu tujuan surat, di mana terdapat ID tujuan dan tujuan surat. Pada menu ini, tujuan surat admin dapat menambah, menyimpan, mengubah, dan menghapus surat. Kemudian di sini terdapat analisa dan hasilnya. Ada tampilan halaman beranda. Jadi pada halaman beranda ini terdapat beberapa menunya, yaitu ada jumlah surat masuk, jumlah surat keluar, jumlah disposisi, jumlah klasifikasi surat, dan jumlah pengguna. Di mana masing-masing menu tersebut ini berguna untuk menampilkan jumlah dari kegiatan yang dilakukan oleh super admin. Kemudian di sini ada tampilan halaman transaksi surat, di sini ada halaman surat masuk. Selanjutnya di sini ada tampilan halaman surat keluar. Kemudian di sini ada tampilan halaman buku agenda, halaman cetak agenda surat masuk. Di sini ada tampilannya. Jadi dapat kita simpulkan dari jurnal ini adalah sistem informasi pengarsipan surat di kantor pemerintah Desa Kubu 1 ini belum berjalan dengan semestinya dan masih mengalami banyak kehilangan data, sehingga membutuhkan sistem informasi perancangan berbasis komputer dan untuk mengatasinya. Kemudian, sistem informasi pengarsipan surat ini dapat mempermudah proses pencarian arsip surat dengan cepat dan efektif. Selanjutnya, sistem informasi pengarsipan surat ini dapat membantu dalam menyimpan data dalam waktu yang lama dan tetap aman di dalam database komputer. Selanjutnya, yaitu sistem informasi pengarsipan surat ini dapat mendokumentasikan dan memudahkan pengaksesannya pada saat diperlukan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.